Halo, kali ini saya akan melakukan pembahasan untuk jawaban soal ini. Dapat kita lihat sama-sama soalnya. Selanjutnya, ini merupakan program untuk jawaban soal tersebut. Nah, pertama-tama kita melakukan pengenalan library. Di sini saya menggunakan include stdio.h. Dapat dilihat di paling atas itu terdapat include stdio.h. Lalu selanjutnya kita melakukan deklarasi awal struk sebuah tree. Di situ menggunakan tipe def struk not. Nah, itu merupakan deklarasi awalnya untuk struk sebuah tree. Lalu selanjutnya ada char data, not kiri dan not kanan. Char data itu sendiri merupakan pendeklarasian bahwa data tersebut berupa huruf, maka menggunakan char. Lalu selanjutnya not kiri dan not kanan merupakan cabang-cabang dari tree tersebut. Not kiri untuk cabang kiri, not kanan untuk cabang kanan. Lalu setelah itu kita ada di sini not akar sama dengan 0. Dapat dilihat. Nah, di situ maksudnya jika not akar sama dengan 0 berarti akarnya itu atau rootnya itu masih kosong karena dia sama dengan 0. Lalu di bawahnya ada add not akar char isi. Nah, itu dia. Maksudnya itu isi dari akar atau root tersebut berupa huruf, makanya itu tertulis char sesuai dengan yang dideklarasikan di atas. Lalu if akar sama dengan 0, jika akar atau rootnya masih kosong, maka akan melakukan pembuatan not baru. Seperti di bawahnya, not baru sama dengan new not. Lalu baru kurang besar atau kurang lebih data sama dengan isi, baru kurang lebih kiri sama dengan 0, baru kurang lebih kanan sama dengan 0, akar sama dengan baru. Nah, itu merupakan inisialisasi awal not yang baru dibuat. Jika menunjuk ke 0 artinya tidak mempunyai child atau anak atau cabang. Nah, jika yang kiri 0, kanan 0 berarti itu kiri tidak mempunyai cabang atau child, yang kanan juga begitu jika dia sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam preorder not akar. Nah, itu merupakan fungsi untuk mencetak tree secara preorder. Di situ ada if akar tidak sama dengan 0, maka dia akan mencetak akar atau rootnya. Terus preorder ke kiri dan preorder kanannya. Tapi jika akar sama dengan 0, maka dia tidak akan mencetak apapun karena tidak memiliki cabang tadi kalau 0 kan. Selanjutnya kita masuk ke yang in order. In order not akar itu merupakan fungsi yang digunakan untuk mencetak tree secara in order. Seperti preorder, if akar tidak sama dengan 0, maka dia akan mencetak kirinya, lalu mencetak rootnya atau node-nya, lalu mencetak kanannya. Tapi jika akar sama dengan 0, maka tidak. Lalu masuk yang post order, sama seperti in order dan preorder. Jika akar tidak sama dengan 0, maka dia akan mencetak kiri. Lalu jika akar tidak sama dengan 0, maka dia akan mencetak yang kanannya. Lalu dia akan mencetak root atau node-nya. Itu untuk post order. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu utama, fungsi utamanya. Di situ dia dideklarasikan char abjad, bahwa dideklarasikan nanti dia akan karakternya itu adalah abjad. Selanjutnya masuk ke yang pertama ada add not akar abjad sama dengan r. Nah, di situ maksudnya menambahkan r pada tree. Di sini r dijadikan sebagai rootnya. Lalu kedua ada
add not akar kiri abjad sama dengan A. Nah, itu menambahkan A pada tri dan A sendiri dijadikan sebagai subtree kiri dari si R. Lalu yang ketiga ada add not akar kanan abjad E. Nah, di situ menambahkan E pada tri dan si E dijadikan sebagai subtree kanan dari si R. Selanjutnya yang keempat ada add not akar kiri-kiri abjad S. Nah, si S itu dimasukkan pada tri dan si S sendiri dijadikan sebagai subtree kiri dari R dan subtree kiri dari A, lalu dijadikan si S itu subtree kiri dari A tadi kan. Lalu selanjutnya ada add not akar kiri abjad I. Berarti abjad I itu dimasukkan ke dalam si tri dan si I sendiri dijadikan sebagai subtree kiri dari S, subtree kiri dari A, lalu dia menjadi subtree kiri dari S. Selanjutnya add not akar kiri kanan abjad T. Berarti si T itu dimasukkan ke dalam si tri, lalu si T sendiri dijadikan sebagai subtree kiri dari R dan subtree kiri dari A, lalu dijadikan subtree kiri dari S, tapi dia akan menjadi subtree kanan dari I. Lalu selanjutnya print tampilan pre-order, print tampilan in order, lalu print tampilan post order. Itu merupakan untuk mencetak atau menampilkan si pre-order, in order, dan post order dari si tri tadi sesuai menampilkannya itu sesuai dengan fungsi atau rumus-rumus fungsi-fungsi lah yang telah dibuat pada program ini, yaitu yang terletak di atas tadi, yang pre-order, in-order, dan post-order. Nah, sesuai dengan yang telah dibuat di situ. Cukup sekian yang saya dapat jelaskan tentang jawaban dari soal ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Selanjutnya ini merupakan soal nomor 2. Dapat kita lihat soalnya. Dan di sini saya juga sudah mempunyai program untuk jawaban nomor 2 tersebut. Pertama-tama kita melakukan pengenalan library. Di sini kita menggunakan input stdio.h dan input windows.h. Lalu kita masuk pada file go_to_c, yaitu integer x dan integer y di dalamnya. Fungsi go_to_c sendiri digunakan untuk menempatkan kursor ke tempat yang tidak dapat dicapai ketika kita hanya menggunakan sekuensi program saja. Jika kita menggunakan go_to_c, maka kita dapat meletakkan kursor kita itu di mana saja sesuai dengan titik koordinatnya. Di sini kita menggunakan titik x dan y. Lalu masuk ke handle hconsole output, yaitu untuk mengatur tampilan output. Selanjutnya ada chord dw cursor position, yaitu struk yang digunakan yang berisikan dua variabel bertipe sort, yaitu x dan y, variabelnya x dan y. Selanjutnya dw cursor position x dan dw cursor position y, yaitu untuk menghandle posisi x dan posisi y-nya. Lalu si handle console output, chord dw cursor position x dan y, hn console output, set console cursor position itu merupakan untuk mengatur tampilan pada outputnya nanti. Semua itu untuk
Selanjutnya ada struct note, yaitu pendeklarasian awal struct sebuah tree. Di sini ada int data, integer data, not left dan not right-nya. Integer data sendiri untuk pendeklarasian data, not left dan not right-nya yaitu cabang kiri dan cabang kanan dari tree tersebut. Selanjutnya ada not root sama dengan null, itu merupakan akar atau rootnya itu artinya itu akar dan atau rootnya itu masih kosong. Selanjutnya ada void tambah not root integer isi, itu maksudnya menambahkan dan melakukan pendeklarasian isi dari rootnya. Lalu jika if root sama dengan null, maka dia akan membentuk node yang baru. Di situ ada node baru sama dengan null, baru kurang lebih data sama dengan isi, baru kurang lebih left sama dengan null, baru kurang lebih right sama dengan null, root sama dengan baru. Itu merupakan inisialisasi awal node yang baru dibuat. Jika menunjukkan ke null, maka artinya tidak mempunyai car atau cabang atau anak gitu. Lalu masuk ke void preorder, itu merupakan fungsi untuk mencetak tree secara preorder. Di situ ada if root tidak sama dengan null, maka dia akan mencetak rootnya atau node-nya, lalu mencetak preorder root kanannya, lalu mencetak preorder root maksudnya kirinya dulu baru kanannya itu kan left baru right. Lalu masuk ke void in order not root, itu merupakan fungsi untuk mencetak tree secara in order, sama seperti preorder. Jika root tidak sama dengan null, maka dia akan mencetak kirinya dulu kalau in order, lalu mencetak node-nya atau rootnya, baru akan mencetak kanannya. Itu perbedaannya. Lalu masuk ke void post order. Nah, itu fungsi untuk mencetak tree secara post order. Jika rootnya tidak sama dengan null, maka post ordernya dicetak dulu yang kiri, lalu dicetak yang kanan, baru dia mencetak rootnya atau node-nya. Lalu kita masuk ke integer main, yaitu fungsi utamanya. Di sini pendeklarasian integer nil, integer x dan integer y. Integer nil sendiri itu untuk integer nilai, nil itu untuk nilai. Lalu diketahui x-nya 40 dan y-nya 3. Untuk nilai x 40 dan y-nya 3 itu untuk koordinatnya nanti. Lalu kita masuk ke go to see x y untuk go to see tadi tuh untuk mengarahkan kursor ke yang koordinat yang kita ingin. Di situ tadi x-nya 40 dan y-nya 3, maka untuk mencetak angka 100 di koordinat xy, maka dia angka 100 dicetak di 40,3. Lalu untuk mencetak 90, x-nya dikurangi 10 dan y-nya ditambah 1, maka 90 berada pada koordinat 30,4. Lalu selanjutnya untuk mencetak 200, di situ x-nya ditambahin 10 dan y-nya ditambah 1, maka si 200 itu berada pada koordinat 50,4. Lalu selanjutnya untuk mencetak 80, di situ x-nya dikurangi 20 dan y-nya ditambah 2, maka si 80 berada pada koordinat 20,5. Lalu selanjutnya untuk mencetak 300, di situ x-nya ditambah 20 dan y-nya ditambah 2, maka si 300 berada pada koordinat 60,5. Lalu selanjutnya untuk mencetak 70, maka di situ x-nya dikurangi 30 dan y-nya ditambah 3, maka si 70 berada pada koordinat 10,6. Lalu untuk mencetak si 400, di situ pada 400 x-nya ditambah 30
dan si Y-nya ditambah 3, maka si 400 berada pada koordinat 70,6. Nah, itu dia. Baru selanjutnya ada tambah not root nil sama dengan 100. Nah, itu menjadikan nilai 100 itu sebagai rootnya. Lalu yang kedua ada tambah not root left nilai sama dengan 90, maka si 90 itu berada di sebelah kiri dari 100. Selanjutnya ada tambah not root left nilai sama dengan 80, maka si 80 berada di kiri 100 dan di kiri 90. Selanjutnya ada tambah not left nilai sama dengan 70, maka si 70 itu berada di sebelah kiri 100, lalu dia berada di sebelah kiri 90, berada di sebelah kiri 80. Lalu selanjutnya ada tambah not root right nilai sama dengan 200, berarti si 200 itu berada di sebelah kanan 100. Selanjutnya ada tambah not right nilai sama dengan 300, maka si 300 berada di kanan 100 dan 300 berada di kanan 200. Selanjutnya ada tambah not right 400, maka si 400 berada di kanan dari 100, si 400 berada di kanan dari 200, dan si 400 berada di kanan dari 300. Selanjutnya ada print tampilkan secara pre-order, print tampilan secara in-order, dan print tampilan secara post-order. Itu merupakan menampilkan pre-order, in-order, dan post-order. Menampilkannya yaitu secara dengan rumus yang sudah ada pada programming yang tadi ada itu. Dan sekian jawaban untuk problem kedua ini. Mungkin dapat saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Vindi Lestari.